Dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, 9 Juni 1976, 9 Juni 2026, mempersembahkan Langen Suara. Naskah disusun oleh Pendeta John Wali SSI MIS. Pengantar kata Jimmy Roof dan Cheryl Radap. Teknik rekaman Arens Kirihio. Cikal bakal lahirnya Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua berakar dari sejarah pekebaran Injil di Tanah Papua pada masa sending. Pada masa itu, para sendeling, pendeta, guru jemaat, dan penginjil yang sebagian besar adalah kaum laki-laki tidak berjalan sendiri. Mereka ditopang oleh para nyonya dan nyora, perempuan-perempuan sederhana namun kuat, bijaksana namun rendah hati, yang setia mendampingi pelayanan dengan kasih, doa, pengorbanan, dan ketekunan iman. Terinspirasi dari buah sulung pekabaran Injil di Tanah Papua, yaitu dua perempuan pertama yang dibaptis pada tanggal 1 Januari 1865. 10 tahun setelah pekabaran Injil, seorang perempuan memberi diri dibaptis. Sara, itulah nama baptisnya, bersama anaknya Margareta. Nama Sara dipatrikan pada persekutuan ini, bukan sekedar nama, melainkan bagian dari rencana besar Allah yang mengikut sertakan perempuan dalam karya keselamatan dan pekabaran Injil di Tanah Papua. Di tengah pandangan dunia yang sering menganggap perempuan lemah, rendah, atau hanya pelengkap, sejarah Injil di Papua justru memperlihatkan kasih karunia Allah yang mengangkat perempuan sebagai bagian penting dalam kebangkitan peradaban dan pertumbuhan gereja. Dalam anugerah Tuhan, perempuan hadir bukan di belakang sejarah, melainkan menjadi bagian dari buah sulung pekerjaan Allah di Tanah Papua. Karena itu, Persekutuan Ibu Sara hadir sebagai wadah persekutuan, pelayanan, dan gereja yang terpanggil untuk menopang pelayanan GKI di Tanah Papua, mulai dari tingkat sinode hingga jemaat-jemaat di seluruh Tanah Papua. Persekutuan ini menjadi tanda bahwa kasih, kesetiaan, doa, dan pengabdian seorang perempuan memiliki tempat yang mulia dalam pekerjaan Tuhan dan dalam perjalanan gerejanya di Tanah Papua. Persekutuan Ibu Sara bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat bertumbuh dalam iman, kasih, dan kepedulian. Kita dipanggil menjadi perempuan-perempuan yang menopang pelayanan gereja dengan hidup yang mencerminkan Kristus. Persekutuan Ibu Sara dipanggil untuk menopang suami dan pelayanan dengan doa, kesetiaan, dan hati yang tulus. Dipanggil untuk hidup rendah hati dan sopan, sebab sikap hidup kita adalah kesaksian para jemaat. Dipanggil menjadi perempuan yang setia dan dapat menjadi panutan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dipanggil untuk murah hati dan sabar dalam menghadapi jemaat, sesama pelayan, dan berbagai dinamika pelayanan. Peran para nyonya sendeling: Nyonya Karl Wilhelm Otto, Nyonya Augusta Letts membuka sekolah bagi gadis Papua di Kwawi tahun 1857-1858. Nyonya Sendeling Wolders di Andai,
Nyonya Sandeling J.L. van Hasselt, yaitu Nyonya Wilhelmina Moon, mendirikan Perhimpunan Kaum Ibu Maria Marta di Mansinam tahun 1875. Nyonya Sandeling Bing di Ron, Nyonya Sandeling van Balen di Windesi, Nyonya Frans Mosche di Jomber Roswar, Nyonya Sandeling Baker di Hollandia Nimboran, Nyonya Werkman di Sarmi, Nyonya Sandeling DCA Bout di Serui, Nyonya FJF van Hasselt di Mansinam Manokwari, Nyonya Enhendal di Fakfak Babo, Nyonya Hardwork di Korido Biak Numfor, Nyonya I.S. Kene di Miei Serui Yoka, Nyonya JP Kabel di Serui Genyem. Masih banyak peran nyonya lainnya yang terus mendampingi para pendeta dan sendeling yang bekerja di tanah Papua. Mama Nyora dari Cornelis Weiser 1866 di Mansinam, Nyora Josephus Tomahu 1894 di Kuawi, Nyora Jonathan Arix 1896 di Amban, Nyora Petrus Kaviar 1899 di Biak, Nyora Apitulei di Brun, Nyora Johan Arix 1906 di Meuswar, Nyora M. Kakiai 1909 di Windesi, Nyora Pantulung 1911 di Jamna, Nyora M. Tahitu 1912 di Oransbari, Nyora M.E. Tante Lahitu 1913 di Sorong, Nyora E. Halatu 1914 di Opiaref, Nyora Nanulaita 1914 di Skouyambe, Nyora Daud PKD 1928 di Ifar Besar. Ada pula perempuan-perempuan yang dibaptis. Nona Mina Burwos dibaptis di Mansinam tahun 1892. Anak gadis Karom bernama Eli dibaptis tanggal 21 Desember 1879 dengan nama Margareta. Gadis Windesi pertama yang dibaptis adalah Ruth Parairawai. Bokironi, anak gadis Windesi kedua, dibaptis di Mansinam tanggal 29 April 1883 dengan nama Priscilia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Jejak pengorbanan para Nyonya Sandeling. Nyonya Sandeling Sylvia Hulstaret van Hasselt meninggal di Mansinam pada 14 Juli 1867. Nyonya Sandeling W.L. Jens meninggal di Andai pada 9 Mei 1879. Nyonya van Balen meninggal di Mansinam pada Juli 1886. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak nyonya dan nyora lainnya yang telah mendahului kita dalam menjalankan tugas mulia di tanah Papua. Tahun emas perempuan Papua bangkit dan mendedikasikan diri dalam perkembangan melalui pendidikan. Dari tahun 1948 sampai 1962, para gadis mengikuti pendidikan di sekolah gadis yang tersebar di seluruh tanah Papua. MVVS di Kenyam
bersama Nyonya J.P. Kabel, Nona C. Hor, Nona A. Meyer, dan Nyonya Mikdak. MPVS diserui oleh Nona M. Huis, Nona Selforge, dan Nona J. van der Lek. MPVS di Korido, MPVS di Teminabuan oleh Nyonya Hai Handal, Nyonya Westein, Nyonya Marlisa, dan Nyonya Parinusa. MPVS di Klademak oleh Nyonya F.J. Kama, dan MPVS di Fakfak dan Merauke. Ku tetap setia, ku melayanimu. Awal pembentukan Persekutuan Ibu Sara dimulai dengan P3W dibentuk pada Senin 2 April 1962 bersama Nona L.C. Swan. Persatuan Wanita Irian Barat, Perwib, Persekutuan Wanita Kristen Indonesia, PWKI. Kaum Ibu sekarang disebut Persekutuan Wanita, PW, dibentuk pada Senin 26 Juli 1965 melalui Konferensi Kaum Ibu di Biak dan Puspenka Sentani. Persekutuan Ibu Sara dibentuk pada Rabu 9 Juni 1976 pada masa kepemimpinan Ketua Sinode ketiga, yaitu Pendeta Willem Malowali bersama istrinya Nyonya Elizabeth Charlotta Yakadewa Malowali, dan persekutuan ini diketuai oleh Nyonya Beatrix Rumbino Koibur dan dilanjutkan oleh istri pimpinan sinode lainnya. Nama-nama istri pimpinan sinode yang kemudian menjadi ketua Persekutuan Ibu Sara: Nyonya Yemima Manim Warba Rumainen, Nyonya Dorcas Rumfaker Mamuribo, Nyonya Charlotta Yakadewa Malowali, Nyonya Beatrix Rumbino Koibur, Nyonya Yohana Regina Grey Sabarovek, Nyonya Adriana Ojai Sawen, Nyonya Helena Rode Avasedanya Rumsarwir, Nyonya Miriam Kawirsau, Nyonya Emi Beroperai Berotabui, Nyonya Pendeta Apriance Domoyoku, dan Nyonya Pendeta Maria Watimena Mofu. Persekutuan Ibu Sara menjadi satu dari sekian benih Injil yang sudah ditabur, kini tumbuh, berbuah, dan berkembang. Jangan biarkan persekutuan ini kehilangan roh kasih dan kepedulian. Jangan biarkan kesibukan pelayanan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan biarkan jabatan membuat kita lupa rendah hati. Jangan biarkan perbedaan merusak persaudaraan. Dan jangan biarkan generasi muda perempuan gereja berjalan sendiri tanpa bimbingan dan teladan dari kita. Usia 50 tahun harus menjadi usia kedewasaan rohani. Usia untuk semakin bijaksana dalam berkata dan bertindak. Usia untuk semakin kuat dalam doa. Usia untuk semakin peduli kepada sesama. Usia untuk semakin menjaga kehormatan, pelayanan, dan nama Tuhan. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. 2 Korintus 5 ayat 18-19 dan Mazmur pasal 72 ayat 2-3. Persekutuan Ibu Sara tegak, setia dalam doa dan dukungan pelayanan. Benih-benih Injil tumbuh berkembang. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Tuhan Yesus menyertai.